Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Abdurrahman. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad al-Auza'i, dikenal sebagai Imam al-Auza'i, adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, eponim mazhab fikih al-Auza'i, Syekhul Islam, dan ulama terkemuka di wilayah Syam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau adalah pendiri mazhab fikih yang pernah menjadi salah satu mazhab dominan di Syam, Andalusia, dan wilayah sekitarnya pada abad ke-8 Masehi. Meskipun karyanya yang asli sedikit yang bertahan, pemikirannya banyak dikutip oleh murid-muridnya dan ulama setelahnya. Beliau dikenal karena keteguhan prinsip, keberanian menasihati penguasa, dan kepeduliannya terhadap urusan umat, termasuk membela hak masyarakat lintas agama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir pada tahun 88 Hijriyah di Baalbek Kekhalifahan Umayyah dan wafat pada tahun 157 Hijriyah di Beirut Kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masa kecilnya dihabiskan di Al-Auza, sebuah kampung kecil di Bab Al-Faradis dekat Damaskus. Beliau menuntut ilmu ke Yamamah dan Basrah, kemudian menetap di Beirut hingga wafat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Imam al-Auza'i berdedikasi penuh pada ilmu dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau menolak jabatan hakim yang ditawarkan Khalifah Al-Mansur demi menjaga independensi ilmiah dan integritasnya. Prinsipnya membuatnya dihormati umat muslim maupun non-muslim di wilayahnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau menempuh perjalanan ilmu rihlah ke berbagai wilayah, mengumpulkan hadis, dan menyebarkan ajaran fikihnya. Di Beirut, beliau juga menjalankan ribat untuk menjaga perbatasan umat Islam. Beliau wafat akibat asfiksia, meninggalkan harta hanya 6 dinar, cerminan kezuhudan hidupnya. Imam al-Auza'i lahir dalam keadaan yatim pada tahun 88 Hijriyah di Baalbek, sebuah kota di wilayah Syam pada masa kekhalifahan Umayyah. Nisbah al-Auza'i merujuk pada kampung kecil Al-Auza di Bab Al-Faradis, dekat Damaskus, tempat beliau tinggal sebelum pindah ke Beirut. Kehidupan awalnya penuh tantangan, namun beliau menghabiskan masa mudanya dengan tekun menuntut ilmu, melakukan perjalanan ilmiah ke Yamamah dan Basrah untuk memperdalam hadis, fikih, dan ilmu keislaman. Sebagai tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti manhaj Tauhid Atsariyah, Al-Auza'i juga dikenal sebagai pengkritik keras paham Qadariyah. Beliau bahkan pernah bertemu dengan Ma'bad al-Juhani, pendiri aliran tersebut, dan mencatat pandangan bahwa Qadariyah terpengaruh oleh doktrin-doktrin sesat dari umat Kristen. Namun, beliau juga merupakan saksi sejarah penting yang memberikan gambaran langsung tentang gerakan itu. Mazhab fikih yang beliau kembangkan, mazhab al-Auza'i, pada masanya memiliki pengaruh besar, khususnya di Syam dan Andalusia, sebelum akhirnya melebur ke dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Salah satu pendapat uniknya adalah bahwa orang yang murtad dari Islam tidak otomatis dieksekusi, kecuali jika kemurtadannya disertai upaya menggulingkan pemerintahan atau merusak stabilitas negara. Hubungannya dengan penguasa cukup menarik. Khalifah Al-Mansur menghormatinya dan pernah menawarkan jabatan hakim, namun beliau menolaknya demi menjaga independensi dan integritas. Meski begitu, beliau tetap menjalin komunikasi dengan pejabat tinggi demi membela kepentingan umat. Dalam kitab Al-Jarh wa Al-Ta'dil, Ibnu Abi Hatim menyimpan 10 suratnya, yang menunjukkan kepedulian besar Al-Auza'i terhadap urusan publik, seperti mendesak pemerintah menebus tawanan muslim di Erzurum dan meningkatkan gaji tentara yang menjaga pesisir Levant. Kedermawanannya menembus batas agama. Tercatat kisah seorang Kristen di Beirut yang mengadu padanya terkait sengketa pajak.
Ketika upayanya di hadapan petugas pajak gagal, Al-Auza'i memberikan 80 dinar untuk membantu orang tersebut, bahkan berusaha mengembalikan hadiah madu yang diberikan kepadanya sebagai tanda terima kasih. Beliau wafat di Beirut pada tahun 157 Hijriyah karena asfiksia, suatu kondisi kekurangan oksigen yang menyebabkan kegagalan organ vital. Pada akhir hayatnya, beliau sedang menjalankan tugas ribat menjaga perbatasan umat Islam. Warisan yang ditinggalkannya hanyalah 6 dinar, sisanya telah beliau sedekahkan. Hal ini menjadi bukti nyata dari kezuhudannya. Warisan keilmuan Imam Al-Auza'i bukan hanya pada pendapat-pendapat fikihnya, tetapi juga pada teladan moral, integritas, dan keberpihakan pada keadilan sosial, yang membuatnya dihormati lintas zaman dan lintas komunitas. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha
yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.